Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor tingkat 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan pertama. Sebelum memasuki pertemuan selanjutnya, Bapak ingin mengingatkan pertemuan yang kemarin. Kalian sudah mempelajari berkaitan dengan satu fungsi dari kepala silinder. Kalian sudah tahu apa saja penyusun komponen pada kepala silinder. Kemudian kalian juga sudah tahu bagaimana mendiagnosis kerusakan kepala silinder, yaitu dengan mengukur komponen penyusun kepala silinder yang dibandingkan dengan batas servis sepeda motornya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak ingin menerangkan gangguan-gangguan yang sering terjadi pada kepala silinder sepeda motor 2 tak ataupun 4 tak. Untuk lebih jelasnya kita lihat paparan berikut ini. Gangguan pada kepala silinder di sini berkaitan dengan sebab kerusakan dan proses perbaikannya. Sebelum kita memasuki pada gangguan tersebut, alangkah baiknya kita kenali dulu konstruksi dari kepala silinder. Untuk kepala silinder motor 2 tak hanya terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ruang bakar, yang kedua dudukan busi yang biasanya terpasang di tengah. Untuk konstruksi kepala silinder motor 4 tak terdiri dari yang pertama tentunya adanya mekanisme katup. Di dalam mekanisme katup ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu klep, pair klep, boss klep, seal klep, rocker arm, camshaft, boss rocker arm, sprocket cam chain. Yang kedua ruang bakar, yang ketiga dudukan busi, yang keempat saluran masuk, yang kelima saluran buang yang biasanya terpasang di tengah. Nah, untuk macam-macam gangguan pada kepala silinder biasanya akan mempengaruhi performa mesin atau tenaga mesin. Gangguan ini dapat didiagnosa dengan mengukur tekanan kompresi di ruang bakar dan meneliti suara-suara berisik pada mesin. Gangguan yang sering terjadi pada kepala silinder motor 4 tak yaitu 1. Tekanan kompresi di bawah standar atau terlalu rendah. Yang kedua, tekanan kompresi di atas standar atau terlalu tinggi. Yang ketiga, adanya asap yang berlebihan, tentunya biasanya yang keluar dari knalpot, apakah berwarna putih atau berwarna hitam. Yang keempat, suara mesin berisik yang berlebihan atau yang tidak biasa. Ini dikemungkinan adanya terjadinya keausan dari beberapa komponen yang bergerak. Yang kelima, putaran stasioner tidak rata atau lamsam tidak rata, ya. Ini kemungkinan adanya kebocoran kompresi sehingga tidak bisa menstabilkan lamsam atau stasioner. Nah, langkah pertama jadi kalian harus periksa dulu tekanan kompresi mesin atau pada ruang bakar. Langkahnya yaitu dengan mengukur tekanan kompresi ruang bakar menggunakan alat khusus berupa kompresi tester. Kemudian dilihat hasil pengukuran apakah sesuai standar tekanan kompresinya, ya, sesuai dengan spek motor, ataupun hasil ukurannya tekanan kompresinya rendah atau tekanan kompresinya tinggi. Tekanan kompresi yang rendah atau kompresi yang tinggi berarti ada sesuatu kerusakan yang terjadi kepada kepala silinder. Nah, tekanan kompresi di bawah standar atau terlalu rendah, ya, ini disebabkan yang pertama karena permasalahan pada bagian klep. Contohnya sebabnya dikarenakan penyetelan klep yang tidak tepat, berarti perbaikannya harus disetel ulang celah klep pada ukuran standar sesuai dengan spek motor.
Yang kedua, kemungkinannya tangkai klep terbakar dan bengkok. Tentunya berarti harus dilepas dulu, dibongkar dulu kepala silindernya, dilepas klepnya, kemudian diukur diameter luar dan kebengkokan tangkai klep. Bila bengkok, berarti harus diganti dengan yang baru. Yang ketiga, cara buka klep tidak tepat. Berarti kalian harus membuka klep sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menggunakan alat khusus. Yang keempat, per klep patah. Berarti perbaikannya tentu harus diganti. Yang kelima, dudukan klep aus atau tidak rapat. Nah, ini perbaikannya dengan melakukan skir klep, yaitu memperbarui dudukan klep menggunakan bubuk-bubuk amril sehingga menjadi rapat kembali. Yang keenam, tinggi bibir payung klep aus atau tidak rapat. Nah, berarti ini harus diganti karena tidak bisa dipertahankan. Kalau dipertahankan akan terjadi kebocoran kompresi yang menyebabkan tekanan kompresi di bawah standar. Yang kedua, tekanan kompresi di bawah standar atau terlalu rendah bisa disebabkan oleh karena permasalahan di konstruksi kepala silinder. Sebabnya, yang pertama, gasket kepala silinder bocor atau rusak. Berarti perbaikannya harus betul diganti gasket dengan yang baru. Yang kedua, permukaan kepala silinder tidak rata. Kemarin waktu pertemuan ke-1 dicontohkan bagaimana cara mengukur permukaan kepala silinder. Nah, kalau seandainya kerataan permukaannya itu diperiksa, kemudian bandingkan dengan batas servis. Kalau seandainya tidak rata, berarti harus diperbaiki dengan cara di mesin. Yang ketiga, kepala silinder adanya keretakannya, ini tentunya harus diganti, tidak bisa diperbaiki. Kemudian gangguan karena tekanan kompresi di atas standar atau terlalu tinggi, ya. Ini disebabkan oleh, ini tekanan kompresi di atas standar bisa mengakibatkan mesin panas atau ngelitik, atau bisa terjadi yang dinamakan dengan knocking. Jadi ada suara ketukan pada saat mesin berjalan. Nah, ini dikarenakan adanya pre-ignition ataupun ada pengapian yang terlalu awal atau sebelum titik nyala busi. Ya, jadi bahan bakar terbakar karena adanya panas karena kompresi di atas atau terlalu tinggi, ya. Ini disebabkan karena adanya arang atau karbon ataupun kerak yang berlebihan pada kepala piston dan dinding ruang bakar kepala silinder. Jadi perbaikannya harus dibersihkan dengan cara melakukan rebar pada ruang bakar. Kemudian gangguan yang terjadi berupa asap yang berlebihan dari knalpot. Nah, ini asapnya bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam. Kalau berwarna putih, kemungkinan ada oli yang masuk ke ruang bakar. Oli tersebut terbakar bersama dengan bahan bakar. Kalau berwarna hitam, itu kemungkinan ada bagian atau komponen dari kepala silinder ataupun piston pada ruang bakar yang terjadinya gesekan. Nah, ini contohnya pada kepala silinder terjadi permasalahan pada bagian klep. Nah, ini disebabkan oleh rusaknya tangkai klep. Ya, perbaikannya tentunya periksa dulu diameter luar dan kebengkokan tangkai klep. Kalau misalkan sudah bengkok, berarti harus ganti dengan yang baru. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bos klep aus, ya. Jadi kalian diameternya lubang bos klep tersebut periksa dengan cara diukur. Apabila melewati batas servis, berarti harus diganti. Kemudian rusaknya seal klep. Nah, rusak seal klep ini berarti harus diganti, ya. Hal demikian bisa bos klep aus dan rusaknya seal klep, ya. Ini bisa menyebabkan oli yang naik ke kepala silinder masuk ke ruang bakar
melalui boss klep yang aus tadi atau rusaknya seal klep yang tadi. Kemudian terjadinya suara berisik yang berlebihan dari mesin waktu dijalankan atau dihidupkan. Ini disebabkan karena permasalahan pada komponen kepala silinder yang sudah aus ataupun longgar, ya. Sebabnya yang pertama kemungkinannya adalah setelan klep terlalu longgar. Berarti perbaikannya setel ulang kembali celah klep pada ukuran standar sesuai dengan spek motor. Yang kedua, rocker arm atau pelatuk aus. Ya, periksa dulu diameter lubang pelatuk. Bila sudah melewati batas servis, berarti harus diganti dengan yang baru. Kemungkinan yang ketiga, per klep patah. Berarti per klep yang patah ini harus diganti dengan yang baru. Yang keempat, rantai keteng kendor, ya. Berarti setel ulang ketegangan rantai keteng atau ganti dengan yang baru, atau setel tensioner untuk penegang rantai keteng. Gangguan selanjutnya berupa putaran stasioner tidak rata, ya. Ini disebabkan karena permasalahan pada kepala silinder. Sebabnya tekanan kompresi terlalu rendah. Perbaikannya dengan melakukan pemeriksaan kemungkinan, ya, dilihat pada bagian atau sekitar kepala silinder, kemungkinan apakah adanya kebocoran kompresi di setiap bagian kepala silinder, atau lebih bagusnya dicek dulu dengan cara hangatkan dulu mesin sampai suhu normal pengoperasian, lalu matikan mesin dan lepaskan busi. Selanjutnya pasang kompresi tester pada lubang busi. Yang selanjutnya buka penuh handle gas, kemudian engkol mesin dengan kickstarter ataupun memijit atau menekan tombol starter listrik sampai jarum pada kompresi tester tidak naik lagi. Nah, tekanan kompresi yang standar itu berada pada 10 sampai 13 kg per cm persegi. Kalau terjadinya nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah, berarti terjadi kerusakan. Nah, hal ini bisa juga menyebabkan putaran stasioner tidak rata. Nah, demikian. Ya, demikianlah paparan berkaitan dengan gangguan-gangguan yang sering terjadi pada kepala silinder dan upaya untuk perbaikannya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti, ya. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan dibukanya tatap muka ataupun belajar di tempat di sekolah, kita bisa melakukan praktek untuk melakukan perbaikan kepala silinder pada sepeda motor. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan cukupkan sekian. Sebelumnya Bapak ingatkan untuk pertemuan kedua ini kalian coba rangkum dan tulis kembali paparan yang ada di motor yang dipelajari hari ini, ya. Nah, silakan hasilnya kalian boleh kirim kembali pada email Bapak yang ada di bawah ini, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.